Kopi rojoku nambah cedake, hari sedep iku rasane, nek disrutup mantep kopine. Kopi rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule. Kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara. Bicara mengenai majalah Gelora Bumi Kartini ini adalah berbicara soal sejarah panjang penerbitan majalah lokal begitu di Jepara yang memang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Jepara waktu itu lewat bagian Humas Seda Kabupaten Jepara. Kira-kira tahun 94 cikal bakal atau embrio dari majalah Gelora ini mulai terbit waktu itu dalam bentuk yang sangat sederhana, mulai dalam bentuk buku kecil seperti itu, sangat simpel, kemudian bertransformasi lagi, tumbuh menjadi seperti tabloid begitu. Dan dalam proses mencari bentuk ini hingga sekarang majalah Gelora bisa mungkin disaksikan dalam majalah bentuk format majalah seperti ini. Majalah Gelora Bumi Kartini banyak mengangkat hal-hal yang sangat bersifat lokal, kearifan lokal, sehingga memang betul-betul menyatu dengan degup jantung, aktivitas dan nafas masyarakat kabupaten sehari-hari. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga apa yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bisa tercover di majalah Gelora. Demikian juga sebaliknya kegiatan bahwa kita tahu saat ini dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang demikian luar biasa, demikian dahsyat, kita banyak menyaksikan perubahan-perubahan yang sangat radikal ya, dengan tumbuh kembangnya media sosial, dengan varian-variannya yang sangat beragam, dengan terpaan yang luar biasa, dengan daya jangkau dan kecepatan yang luar biasa. Ini memang menjadi satu tantangan tersendiri. Kita lihat kekuatan yang dimiliki media sosial ini, apa yang terjadi bisa langsung terpublikasi. Ini kan semua warga masyarakat atau netizen ini bisa memposisikan diri sebagai reporter, sebagai wartawan, sebagai pemimpin redaksi, sekaligus mungkin juga sebagai pemimpin perusahaan, sehingga mereka bisa dengan sendiri bisa mempublikasi kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan, bisa mempublikasi hal-hal apa yang tengah terjadi di tengah-tengah warga masyarakat. Itulah kekuatan media sosial yang memang saat ini tak terbendung. Dan alhamdulillah mungkin setiap bulan kita tidak pernah terlambat bisa mengunjungi pembaca untuk hadir di tengah-tengah warga masyarakat Jepara. Dan ini untuk distribusi majalah Gelora ini mungkin luar biasa. Semua desa yang ada di Kabupaten Jepara, dari desa dan kelurahan ini bisa tercover semua. Masyarakat mempunyai banyak alternatif sekarang untuk sumber-sumber informasi yang mereka bisa akses dengan mudah dan cepat. Artinya sajian informasi kini semakin beragam dan masyarakat semakin banyak pilihan. Sehingga memang kalau istilahnya kita sekarang ini dihadapkan pada banjir komunikasi dan informasi, ini betul juga, tidak ada salahnya. Faktanya ini kalau kita tidak selektif, kita bisa mungkin tertelan air bah informasi ini, karena bisa dengan banjir informasi yang demikian dahsyat, kalau kita tidak mempunyai filter atau lebih selektif terhadap informasi, kita akan kewalahan dengan informasi yang datang dari berbagai sudut penjuru. Kita dikepung oleh informasi, kalau kita tidak selektif akan informasi yang ada, kita akan kewalahan. Santun bermedia sebetulnya bukan hanya untuk generasi milenial atau generasi muda ya, sebetulnya untuk kita semua, bahwa kita semua ini adalah terhimpun dalam wadah besar sebagai satu warganet atau netizen itu. Kita memang harus membangun satu kesadaran bahwa kita harus memang sekarang lebih cerdas bermedia, termasuk dalam bermedia sosial atau bermedia apapun. Dulu sebelum ada arus besar informasi, teknologi informasi komunikasi yang demikian dahsyat, ada satu pepatah lama
mengajarkan satu kearifan bahwa kata-katamu adalah harimaumu. Itu artinya apa? Bahwa kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan berkata-kata, karena kata-kata yang sudah keluar itu tidak bisa kita cabut. Apabila kata-kata itu berisi satu ujaran yang negatif atau kebencian yang bisa mungkin membuat pihak lain tersinggung, itu bisa akan berbuntut panjang. Nah, ini sekarang ada pepatah itu berkembang menjadi jari-jarimu adalah harimaumu. Jari-jari kita ini bisa berubah menjadi satu bumerang bagi kita apabila kita tidak bijak dalam menekan huruf-huruf di smartphone kita. Ini bisa akan menjadi bumerang bagi kita, karena banyak sekali sekarang ujaran-ujaran kebencian atau berita-berita bohong atau hoax itu yang kita kenal itu bertebaran di media sosial. Positif atau negatif itu tergantung bagaimana kita dalam memanfaatkan teknologi ini. Untuk itu ayo kita semua lebih bijak, lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, karena sudah banyak kasus warganet atau netizen yang mungkin sembrono dalam melontarkan satu ujaran, baik itu berupa kata-kata maupun gambar yang bisa menyakiti pihak lain, itu bisa berujung ke aparat penegak hukum. Jadi kita kan ingin agar majalah Gelora ini menjadi satu cermin atau wajah dari Jepara. Tentu saja kita ingin yang kita sajikan di majalah Gelora ini satu refleksi dari cermin itu yang baik tentu saja. Nah, kita ingin membangun satu branding, yaitu Jepara Incorporated ya. Bagaimana Jepara ini bersatu dalam satu wadah besar bernama Kabupaten Jepara ini, dengan satu outcome, satu keluaran hasil yang betul-betul memang bagus, tidak saja dilihat secara perwajahan, tapi memang betul-betul substansi dari kinerja atau keluaran dan outcome yang dihasilkan ini memang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Podo jagung karo koncone, kopi rojoku nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cedake, harum sedep iku rasa